Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sepenggal cerita, tempat di mana kisah-kisah misteri, sejarah kelam, dan kejadian nyata yang mengguncang logika kami hadirkan untuk Anda, dalam balutan suara dan narasi yang tak akan mudah dilupakan. Silahkan tekan tombol subtitle untuk melihat cerita lebih seru, jangan lupa subscribe, suka dan komen jika kamu punya cerita seru lainnya. Di tanah Ayodhya yang makmur, Raja Dasaratha memerintah dengan bijak dan adil. Ia memiliki 4 putra dari 3 permaisuri, yang paling sulung bernama Rama. Rama adalah anak dari Ratu Kausalya, berparas tampan dan berhati mulia. Ia dikenal karena kebijaksananya, keahliannya dalam memanah, dan cinta rakyatnya. Adik-adiknya, Bharata, Laksmana, dan Shatrugna, juga tumbuh sebagai pangeran yang gagah. Namun hanya Rama yang dianggap sebagai penerus takhta. Di sisi lain, di kerajaan Mithila, Raja Janaka memiliki seorang putri bernama Shinta. Ia ditemukan dalam petak tanah saat Raja Janaka membajak, sehingga disebut Putri Bumi. Shinta tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi pekerti tinggi. Kecantikannya tak tertandingi, dan keanggunannya dikenal di seluruh penjuru negeri. Banyak pangeran datang melamar, namun Janaka hanya akan memberikan Shinta pada pria yang mampu mengangkat busur Dewa Siwa. Busur itu begitu berat, tak seorang pun mampu mengangkatnya. Saat Rama menginjak dewasa, ia dikirim bersama gurunya untuk belajar dan menempuh perjalanan spiritual. Dalam perjalanan itulah Rama mendengar tentang sayembara Putri Shinta. Bersama Laksmana, adik setianya, Rama pun menuju Mithila. Di hadapan para pelamar yang gagal, Rama maju dan mengangkat busur Dewa Siwa dengan mudah. Tak hanya mengangkat, ia juga mematahkannya menjadi 2 bagian, membuat semua terpana. Raja Janaka gembira, dan Shinta jatuh cinta pada keberanian serta ketenangan hati Rama. Pernikahan mereka digelar megah, disaksikan oleh para dewa dan rakyat dari 2 kerajaan. Ayodhya dan Mithila bersatu dalam kegembiraan dan harapan. Rama dan Shinta menjadi simbol pasangan ideal yang penuh cinta dan kesetiaan. Takdir terlihat berpihak pada mereka, namun perjalanan cinta sejati tak pernah mudah. Setelah kembali ke Ayodhya, Raja Dasaratha berniat menyerahkan takhta kepada Rama. Rakyat menyambut dengan sukacita, namun intrik di dalam istana muncul dari permaisuri Kaikeyi. Dipengaruhi oleh pengasuh licik, Kaikeyi menuntut agar putranya, Bharata, menjadi raja, dan Rama diasingkan selama 14 tahun. Dengan penuh kepatuhan, Rama menerima keputusan itu tanpa membantah, dan bersiap meninggalkan istana. Shinta, sebagai istri yang setia, memohon untuk ikut mendampingi Rama dalam pengasingan. Meski Rama menolak karena kerasnya hidup di hutan, Shinta bersikeras. Laksmana pun ikut menyertai mereka, tak sanggup membiarkan kakaknya pergi sendiri. Mereka bertiga berjalan kaki menuju rimba yang lebat dan liar. Cinta Shinta pada Rama tampak jelas dalam keputusannya itu. Ia memilih penderitaan bersama sang suami, dibanding kenyamanan tanpa cinta. Dalam perjalanan, cinta mereka diuji oleh alam dan makhluk gaib. Namun kesetiaan dan keharmonisan Rama dan Shinta membuat mereka tetap kuat. Mereka membangun pondok kecil dan hidup sederhana dalam kasih sayang. Rama berburu, Laksmana menjaga, dan Shinta menjaga rumah dengan cinta. Dalam kesunyian hutan, mereka justru menemukan kedamaian yang tak pernah mereka temukan di istana. Cinta sejati tumbuh dalam kesederhanaan. Setiap malam, mereka berkisah di bawah cahaya rembulan, saling berbagi mimpi dan harapan. Shinta tak pernah mengeluh, meski bahaya dan kesulitan terus mengintai. Rama selalu menjaga Shinta dengan penuh perhatian dan cinta. Laksmana, sebagai adik yang setia, menjadi penjaga sekaligus teman diskusi. 3 insan itu hidup dalam keharmonisan yang membahagiakan. Namun takdir telah menyiapkan ujian besar untuk mereka.
Rama, Sinta, dan Laksmana memulai hidup mereka di tengah hutan Dandaka, jauh dari gemerlap istana Ayodhya. Mereka membangun pondok sederhana dari ranting dan daun, hidup dari hasil berburu dan buah hutan. Rama tetap bijaksana, menjaga ketenangan dan kebahagiaan keluarganya meski jauh dari kemewahan. Sinta menunjukkan kesetiaannya dengan menerima semua kesulitan tanpa keluh. Laksmana, adik setia, menjadi penjaga dan pelindung dalam setiap perjalanan mereka. Hari-hari di hutan berjalan dengan damai, penuh ketenangan meski sesekali ada bahaya dari raksasa pengganggu. Rama menjadi pelindung bagi para pertapa dan penduduk hutan yang kerap diganggu oleh makhluk jahat. Sinta menunjukkan kelembutan dan kasihnya, merawat luka dan menyemangati Rama dan Laksmana. Ketiganya menjadi simbol kesederhanaan dan keikhlasan, hidup dalam keterbatasan dengan penuh rasa syukur. Mereka tak pernah kehilangan harapan meski hidup jauh dari keramaian. Sinta sering duduk di bawah pohon besar, menenun bunga dan menyanyikan lagu-lagu untuk mengenang masa indah di Ayodhya. Rama sering menatap Sinta dengan penuh kasih, kagum pada kekuatan hati istrinya. Laksmana tetap setia menjaga, meski rindu akan keluarga kadang menusuk hatinya. Dalam kesunyian hutan, mereka menemukan kebahagiaan kecil yang tak bisa dibeli dengan kemegahan. Mereka saling menguatkan, saling mendekatkan diri pada kebenaran dan makna cinta sejati. Musim berganti dan waktu berlalu tanpa terasa. Rama semakin bijaksana, melatih diri dalam pertapaan dan meditasi. Sinta semakin anggun dalam kesederhanaannya, wajahnya bersinar meski tanpa perhiasan. Laksmana semakin tangguh, siaga terhadap setiap ancaman yang mungkin datang. Kehidupan mereka menjadi legenda di kalangan pertapa dan makhluk hutan. Cinta mereka, yang diuji oleh takdir, tetap teguh dan tulus di tengah ujian pengasingan. Namun takdir tak pernah membiarkan kebahagiaan berlangsung tanpa ujian. Dari kejauhan, kekuatan jahat mulai memperhatikan kehadiran Sinta. Di kerajaan Alengka, Rahwana sang raja raksasa telah mendengar tentang kecantikan istri Rama. Ketertarikannya berubah menjadi obsesi, dan ia bersumpah untuk memiliki Sinta meski harus mengorbankan segalanya. Sebuah bahaya besar mulai menghampiri kedamaian yang telah mereka bangun di hutan belantara. Suatu hari, Rahwana menyusun tipu daya untuk menculik Sinta dari hutan. Ia menyuruh Marica, raksasa sakti, menyamar menjadi kijang emas yang mempesona. Sinta yang melihatnya terpikat, meminta Rama menangkap kijang indah itu. Rama pun mengejar kijang ke dalam hutan, meninggalkan Sinta dan Laksmana di pondok. Jeritan palsu Rama membuat Sinta cemas, lalu memaksa Laksmana menyusul. Kini pondok itu tak dijaga, dan jebakan pun sempurna. Rahwana muncul dalam wujud pertapa tua, meminta air dan belas kasih. Sinta, yang berhati lembut, keluar dan menawarkan pertolongan dengan tulus. Namun begitu ia melewati garis pelindung Laksmana, Rahwana menunjukkan wujud aslinya. Dengan cepat ia menculik Sinta dan membawa terbang dalam keretanya yang ajaib. Sinta menjerit memanggil Rama, meronta, dan menjatuhkan perhiasannya sebagai tanda. Burung Jatayu berusaha menyelamatkannya, namun dikalahkan oleh Rahwana yang kejam. Rahwana membawa Sinta ke kerajaan Alengka yang megah dan kelam. Ia memberinya istana yang indah, penuh permata dan pelayan, tapi Sinta menolak segalanya. Dalam kesedihan dan keteguhan, Sinta memilih duduk di Taman Asoka, menunggu Rama. Rahwana mencoba membujuk, mengancam, bahkan merayu dengan kekuasaan, tapi Sinta tetap diam. Ia lebih memilih derita daripada mengkhianati suaminya. Cintanya pada Rama lebih kuat dari segala kemewahan dunia. Di hutan, Rama dan Laksmana menemukan Jatayu sekarat, yang memberitahu mereka tentang penculikan Sinta. Rama sangat marah dan sedih, menyesal telah meninggalkan istrinya meski sesaat. Laksmana mencoba menenangkan, dan keduanya bersumpah membawa Sinta kembali. Mereka memulai perjalanan panjang menembus hutan dan gunung.
Banyak makhluk membantu, termasuk para pertapa dan binatang yang mendengar kebaikan hati Rama. Di hati mereka, cinta dan keyakinan menjadi obor penuntun jalan. Sinta di Taman Asoka terus berdoa, berharap Rama mendengar jerit hatinya. Malam-malam ia lewati dengan air mata dan lantunan doa pada para dewa. Rahwana semakin marah atas penolakan Sinta, tapi tak bisa menyentuhnya karena janji kepada dewa kematian. Para penjaga raksasa menertawakan kesetiaannya, namun Sinta tetap teguh. Alam menjadi saksi keteguhan cinta seorang istri yang direnggut dari kasihnya. Dan langit mulai bergerak, menuntun Rama menuju peperangan suci yang akan datang. Rama dan Laksmana melanjutkan perjalanan menembus hutan-hutan lebat dan gunung terjal. Mereka tiba di kawasan kerajaan Kera di bawah pimpinan Sugriwa. Di sana, Rama menolong Sugriwa merebut kembali taktanya dari Subali, saudaranya yang licik. Sebagai balas budi, Sugriwa bersumpah membantu Rama mencari Sinta. Seluruh pasukan Kera dikerahkan ke segala penjuru arah. Dalam waktu singkat, jejak Sinta mulai terendus di arah selatan. Hanoman, panglima pasukan Kera yang setia dan sakti, ditugaskan langsung menuju Alengka. Ia melompati lautan luas dengan satu lompatan sakti yang dahsyat. Dengan tubuh putih dan kekuatan luar biasa, ia menyamar agar tak terdeteksi. Ia tiba di Taman Asoka dan melihat Sinta sedang bersedih, memanggil nama Rama. Hanoman menunjukkan cincin dari Rama sebagai bukti kepercayaan. Mata Sinta berbinar, air matanya jatuh, dan hatinya kembali berani. Hanoman bersumpah membawa pesan cinta dan kabar keselamatan pada Rama. Namun sebelum pergi, ia mengamuk menghancurkan sebagian taman dan membakar Alengka sebagai peringatan. Ia tertangkap, namun tubuhnya tak bisa dibakar, ia malah membakar istana Rahwana dengan ekornya yang menyala. Setelah itu Hanoman kembali ke Rama dan menyampaikan kabar tentang Sinta. Mendengar itu, Rama berdiri dengan mata menyala, siap menyeberangi lautan menuju perang besar. Rama mengerahkan pasukan Kera dan membangun jembatan dari batu yang mengapung di atas laut. Dengan bantuan para dewa dan kekuatan cinta, jembatan itu selesai dalam waktu singkat. Pasukan menyeberang menuju Alengka dengan semangat menyala. Para raksasa bersiap menyambut serangan, sementara Rahwana murka dan memanggil pasukan andalannya. Di kejauhan, Sinta berdoa, yakin bahwa Rama akan datang menjemputnya. Dalam perjalanan menuju Alengka, Rama menghadapi rintangan dari para jenderal Rahwana. Ia menunjukkan kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatan dalam tiap langkahnya. Para dewa di kahyangan mulai memperhatikan kisah ini dengan takjub. Pertempuran agung antara kebaikan dan kejahatan mulai terbentuk. Rama berdiri di ujung jembatan, angin malam meniup jubahnya, mata menatap istana musuh. Ia bersumpah, Sinta akan kembali, atau ia gugur dalam cinta dan kehormatan. Perang besar dimulai saat Ajar menyingsing di langit Alengka yang muram. Pasukan Kera menyerbu benteng raksasa dengan teriakan menggema dari hutan ke laut. Rahwana mengirim putranya, Indrajit, ahli sihir dan panah gaib, untuk menahan gempuran. Laksmana terkena panah sakti dan jatuh tak sadarkan diri. Hanoman pun terbang ke Himalaya, membawa puncak gunung berisi ramuan hidup. Dengan dedikasi dan kecepatan, ia menyelamatkan Laksmana dari kematian. Indrajit akhirnya tewas oleh panah Laksmana dalam pertarungan satu lawan satu yang menggetarkan bumi. Rahwana marah dan berduka, turun langsung ke medan tempur dengan kekuatan mengerikan. Rama dan Rahwana saling berhadapan dalam duel abadi antara Dharma dan Adharma. Panah demi panah diluncurkan, langit mendung dan bumi bergetar. Pertempuran berlangsung berhari-hari, tak ada tanda akan usai. Rahwana menggunakan ilmu hitam dan mantra kuno dari leluhur raksasa, mengubah dirinya menjadi raksasa bersayap api. Namun Rama tetap tenang, membidikan panah Brahmastra, anugerah dari para dewa. Dengan nyala cahaya membelah langit, panah itu menghantam dada Rahwana.
Tubuh sang Raja Angkara terlempar dan jatuh menghantam tanah Alengka. Seluruh kerajaan sunyi, suara perang berganti dengan isak bumi. Kan raksasa menyerah, Alengka terbakar oleh perang dan kebenaran. Rama berdiri di puncak menara dengan busur di tangan, memandang sepi. Sinta dijemput dengan arak-arakan penuh kehormatan, tapi jarak masih menyelimuti wajah Rama. Para dewa menurunkan bunga dari langit, memuji keberanian dan kesetiaannya. Tapi dalam hati Rama, badai belum reda, ia masih dibayangi bayang kesucian Sinta. Meski menang, Rama tak langsung memeluk Sinta yang telah lama dirindukan. Ia berkata dengan nada tenang tapi menusuk, bukan aku yang meragukanmu, tapi dunia yang akan bertanya. Sinta menunduk, tersayat tapi tegar. Laksmana dan Hanoman diam, langit pun mendung meski perang telah usai. Kemenangan tidak serta-merta membawa damai bagi cinta yang diuji sedalam luka. Saat itu kisah belum selesai, pengorbanan akan kembali hadir. Kemenangan atas Rahwana membawa keheningan ke seluruh penjuru Alengka. Kota yang megah kini berubah jadi reruntuhan, saksi bisu kehancuran karena keserakahan. Rama, Sinta, Laksmana, dan Hanoman berdiri di puncak bukit, memandangi kerajaan yang pernah jaya. Rakyat raksasa yang tersisa, kini tunduk dalam duka dan diam. Rama menyerahkan kepemimpinan Alengka kepada Wibisana, adik Rahwana yang bijak. Ia memilih pulang ke Ayodhya membawa kisah panjang yang tak biasa. Dengan kapal besar, mereka menyeberangi lautan, pulang membawa harapan dan beban. Sinta duduk di dek, memandang ombak yang berkejaran seperti kenangan yang sulit dipadamkan. Laksmana duduk di samping Rama, mencoba membaca diam kakaknya. Hanoman, si setia, tetap berjaga di tiang utama kapal, matanya tajam mengamati cakrawala. Setelah perjalanan berhari-hari, daratan Ayodhya muncul di kejauhan seperti surga yang lama dirindukan. Suara genderang dan terompet menyambut mereka dari kejauhan. Ayodhya bergetar oleh sukacita saat Rama dan rombongannya kembali. Rakyat berbaris menyambut pangeran mereka dengan bunga dan air suci. Ratu Kausalya menitikkan air mata memeluk anaknya yang telah lama menghilang. Raja Bharata turun dari singgasana yang dijaganya untuk sang kakak, lalu menyerahkan kembali mahkota. Rama menerima dengan hormat, tapi matanya masih menyimpan luka yang belum terobati. Sinta hanya berdiri di sisi, wajahnya bersinar namun hatinya bergetar. Pesta digelar selama 7 hari 7 malam, pujian mengalir bagai sungai dari rakyat Ayodhya. Rama dinobatkan kembali sebagai raja dengan segala kehormatan dan restu langit. Hanoman diangkat sebagai penasihat agung, Laksmana tetap sebagai pendamping utama. Sinta, sang permaisuri, duduk di sisi takhta, diselimuti busana kemasan dan senyum yang ditahan. Namun bisik-bisik rakyat mulai muncul, mempertanyakan kesucian sang putri yang lama berada di Alengka. Dan Rama pun mendengar itu, meski ia berusaha menepis dari hatinya. Setiap malam, Rama duduk sendiri di taman istana, memandangi bulan yang sama saat ia kehilangan Sinta. Ia mencintai Sinta lebih dari apapun, namun suara rakyat adalah suara dharma. Laksmana mencoba menyarankan agar semuanya dilupakan, namun Rama hanya diam di dalam hatinya. Ia tahu bahwa cinta sejati harus disucikan dari keraguan. Maka pada suatu pagi, ia mengundang seluruh rakyat untuk menyaksikan keputusan besar. Sebuah pembuktian akan dimulai, tapi bukan demi dirinya, melainkan demi nama Sinta selamanya. Di alun-alun Ayodhya, ribuan rakyat berkumpul dalam keheningan yang tegang. Rama berdiri di hadapan mereka, mengenakan pakaian kebesaran kerajaan, wajahnya datar tapi hatinya berkecamuk. Di sisi panggung, Sinta muncul perlahan, anggun namun matanya menyimpan luka yang dalam. Ia telah mendengar bisik-bisik itu, dan kini berdiri untuk menanggung beban yang bukan salahnya. Jika ragu itu masih ada, kata Sinta pelan, biarlah alam yang menjadi hakim. Rakyat menahan napas, menanti akhir dari teka-teki yang menyiksa hati bangsa.
Sinta memandang Rama yang tak sanggup membalas tatapannya. Dalam diam, Sinta melangkah ke tengah alun-alun, membawa api obor di tangannya. Aku akan membuktikan kesucian ini bukan demi diriku, tapi demi kebenaran, katanya. Ia berdiri di depan tumpukan kayu kering yang telah disiapkan, dengan kepala tegak dan langkah mantap. Laksmana menoleh, ingin menghentikannya, namun Rama menggeleng lemah. Rakyat bergemuruh, ada yang menangis, ada yang menutup mata tak sanggup melihat ujian itu. Api dinyalakan, membara tinggi dengan suara menderu bagai amarah dewa. Sinta menutup mata, berdoa dalam hati kepada bumi, langit, dan leluhur. Ia berjalan perlahan ke dalam kobaran itu, dan nyala api melahap udara sekitarnya. Namun tubuh Sinta tetap utuh, tak tersentuh panas, seolah api mengenal jiwa yang murni. Rakyat terpana, banyak yang bersujud memohon ampun atas keraguan mereka. Dari langit, hujan ringan turun, membasuh api dan hati yang terbakar oleh prasangka. Ketika api padam, Sinta masih berdiri, tubuhnya bersinar oleh cahaya kemasan. Rama maju, wajahnya berubah dari keraguan menjadi kekaguman dan penyesalan. Ia berlutut di hadapan istrinya, menyadari betapa dalam luka yang telah ia tanamkan. Maafkan aku, Sinta. Bukan karena aku tak percaya, tapi karena aku terjebak dalam suara dunia. Sinta menatapnya dalam, tak berkata sepatah pun, hanya air mata yang jatuh perlahan. Ayodhya bersorak, bukan karena kemenangan, tapi karena kebenaran telah ditegakkan. Ujian itu menjadi kisah agung yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sinta kembali ke istana bukan hanya sebagai permaisuri, tapi sebagai lambang kehormatan dan kekuatan hati perempuan. Rakyat Ayodhya belajar bahwa keraguan bisa menghancurkan cinta, namun juga dapat membentuk keteguhan. Rama yang semula bimbang, kini menempatkan Sinta di sisi tertinggi dalam hidup dan pemerintahannya. Hubungan mereka kembali erat, teruji oleh penderitaan, disatukan oleh keikhlasan. Dan cahaya cinta kembali menyelimuti kerajaan. Hari pelantikan Rama sebagai raja tiba, langit cerah dan burung-burung beterbangan riang. Ayodhya berhias megah, setiap sudut kota dipenuhi bunga dan kain berwarna kemasan. Rakyat menyambut pasangan itu dengan hormat dan cinta, menyadari penderitaan yang telah mereka lewati. Rama duduk di singgasana utama, dengan Sinta di sisinya, bukan hanya sebagai pendamping, tapi sebagai cahaya penuntun. Penobatan ini bukan sekadar seremoni, tapi penebusan atas luka dan awal baru. Ayodhya memasuki masa kemasan, dipimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Sebagai raja, Rama dikenal adil, tegas, dan mencintai rakyatnya sepenuh hati. Ia membangun saluran irigasi, memperkuat hukum, dan membuka pintu bagi semua suara. Sinta tak sekadar diam di balik tirai istana, ia hadir dalam sidang, menyuarakan kedamaian dan kasih sayang. Di antara mereka, terjalin kerjasama yang erat, menyatukan kebajikan dan kekuatan. Rakyat merasa aman, dan negeri menjadi makmur hingga pelosok desa. Para tetua menyebut masa itu sebagai masa terang yang diturunkan para dewa. Namun bayang masa lalu tak sepenuhnya lenyap dari hati Sinta. Meski dimakan, bekas luka dari keraguan Rama tak mudah dilupakan. Suatu malam, saat bintang menggantung tenang di langit, Sinta berbicara pada Rama dengan suara lembut. Cinta yang agung bisa memakan, tapi cinta yang sejati juga harus membebaskan, ujarnya. Ia memilih meninggalkan istana, kembali ke hutan untuk menenangkan jiwanya dan bersatu dengan alam. Rama tak menahan, hanya menatap dengan mata basah, karena cinta sejati tak selalu berarti memiliki. Sinta menjalani sisa hidupnya di hutan, hidup sederhana bersama para pertapa dan anaknya, La dan Kusa. Ia mengajarkan nilai kasih, keberanian, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Rama tetap memimpin kerajaan dengan kebijaksanaan, tapi hatinya selalu tertambat pada sosok yang pernah menyelamatkan dunia hanya dengan ketulusan. Kisah mereka menjadi legenda,
dituturkan di setiap sudut negeri. Nama Rama dan Shinta dikenang bukan hanya karena cinta, tapi karena keteguhan di tengah badai kehidupan. Dua jiwa, satu takdir yang abadi. Sekian kisah cinta Rama dan Shinta, semoga kita bisa memetik pelajaran berharga yang ada. Komen di kolom komentar jika kamu ada rekomendasi cerita seru. Dari kisah Rama dan Shinta, kita belajar bahwa cinta sejati diuji bukan hanya oleh jarak dan waktu, tapi oleh kepercayaan dan pengorbanan. Kesetiaan tak selalu dihargai dengan keadilan, namun ia tetap menjadi cahaya dalam kegelapan. Keberanian terbesar bukanlah dalam mengalahkan musuh, tapi dalam mengalahkan ego dan memakan. Cinta yang tulus kadang tak berujung pada kebersamaan, tapi meninggalkan jejak abadi dalam jiwa manusia. Dalam legenda ini tertanam nilai tentang kehormatan, tanggung jawab, dan kemuliaan hati. Karena cinta sejati, seperti Rama dan Shinta, tak pernah hilang, hanya berubah menjadi cahaya yang menerangi aman. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.